Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadira Imaniar bersama dengan 4 rekan saya yaitu Inayat Zati, Marsha Arfiela Maharani, Tigor Ahmad Farezi, dan juga Nawal Karimah dari kelompok 2 Hukum Benda dan Jaminan kelas C UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sosialisasi hukum tentang pentingnya meningkatkan kesadaran kreditur apabila terjadi wan prestasi dalam eksekusi benda jaminan fidusia. Dari video ini, kami berharap dapat menginformasikan dan membantu masyarakat luas mengetahui pentingnya memahami hukum benda dan jaminan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi inti dari sosialisasi, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya hukum benda dan jaminan merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan hak-hak atas benda serta hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Hubungan antara hukum kebendaan dan hukum jaminan dapat diketahui dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kebendaan yang dimiliki oleh debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun tidak bergerak menjadi suatu jaminan bagi pelunasan utang. Terima kasih Nadia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Nawal. Lantas apa itu wan prestasi dan jaminan fidusia? Kemudian mengapa kita perlu memahaminya? Di dalam sebuah perjanjian, terdapat dua pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka disebut dengan wan prestasi. Wan prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari kreditur terhadap debitur pada dasarnya dilaksanakan melalui perjanjian, karena setiap kredit yang telah disepakati pemohon kredit wajib dimasukkan ke dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian. Selain itu, dapat menjadi bukti batasan, hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Setelah itu, juga sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap pelunasan hutang debitur. Seringkali diikuti oleh perjanjian tambahan yang berupa jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Jaminan kredit yang diterima bank akan memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia menjelaskan bahwa fidusia sebagai pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda atau pemberi jaminan. Undang-undang menentukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, agar jaminan fidusia memiliki kepastian hukum, sehingga apabila debitur cedera janji, maka memudahkan penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tigor. Kemudian, bagaimana jika debitur wan prestasi? Apakah kreditur yang dirugikan mendapat perlindungan hukum? Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus debitur wan prestasi tergantung pada ketentuan dalam perjanjian fidusia, hukum yang berlaku, serta tindakan yang diambil oleh kreditur dan debitur. Namun, umumnya berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, aspek perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia seharusnya mengatur kondisi-kondisi khusus terkait dengan hilangnya barang jaminan dan tindakan yang dapat diambil oleh kreditur dalam situasi tersebut. Perjanjian fidusia mungkin memerintahkan debitur untuk mengasuransikan barang jaminan. Dalam kasus hilangnya barang, klaim asuransi dapat memberikan ganti rugi kepada kreditur. Lalu yang kedua, perlindungan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur mengenai jaminan fidusia. Kreditur dapat mengajukan klaim ke pengadilan negeri untuk mendapatkan sertifikat penyitaan atau eksekusi fidusia yang memungkinkan kreditur mengambil alih barang jaminan atau penjualnya untuk melunasi hutang. Yang ketiga, penyelesaian wan prestasi. Terdapat
dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, gugatan lawan prestasi. Jika debitur, lawan prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengugat debitur untuk menyelesaikan hutangnya. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang memerintahkan pembayaran oleh debitur. Lalu yang kedua, penjualan barang jaminan. Jika debitur lawan prestasi, kreditur dapat menjual barang jaminan sesuai dengan ketentuan dalam UU Fidusia untuk mendapatkan pembayaran hutangnya. Yang keempat, kerjasama dengan pengadilan. Jika debitur lawan prestasi, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi fidusia kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi hak jaminan fidusia. Penting untuk mencatat bahwa detail perlindungan hukum yang spesifik akan tergantung pada perjanjian fidusia yang disepakati antara kreditur dan debitur. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditur dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, di mana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur lawan prestasi? Mengenai eksekusi jaminan fidusia, kami merujuk pada pasal 15 Undang-Undang Fidusia yang mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila debitur lawan prestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kepuasannya sendiri. Lalu berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia atau kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika yang pertama, lawan prestasi atau cedera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Lalu yang kedua, telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya lawan prestasi atau cedera janji. Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya lawan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Lalu, bagaimana prosedur pelaksanaannya? Mahkamah Agung dalam bukunya pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus pada buku 2 menjelaskan prosedur dan tata cara eksekusi dalam prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pemohon eksekusi mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan dapat dijalankan. Yang kedua, Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak termohon untuk dilakukan teguran agar ia melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari. Hal ini sesuai dengan pasal 196. Lalu, jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera atau jurusita jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan dan hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 197. Lalu, adanya perintah penjualan lelang dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana cara atau upaya pencegahan yang mungkin harus dilakukan oleh kreditur dalam mengupayakan tidak terjadinya kasus uang prestasi dalam perjanjian yang dibuatnya. Jadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila memungkinkan adanya uang prestasi dari debitur dalam jaminan fidusia meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran jaminan fidusia. Benda yang dibebani oleh jaminan fidusia oleh debitur wajib didaftarkan oleh penerima fidusia atau kreditur di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kreditur dan juga debitur. Yang kedua adalah penerapan 5C. Dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kreditur menerapkan prinsip 5C, yakni karakter, kapasiti, kapital, collateral, and condition of economic, untuk memastikan kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya.
Yang ketiga adalah pengalihan objek jaminan fidusia, di mana debitur tidak diperbolehkan dalam mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Yang keempat, pencatatan jaminan fidusia, di mana benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus didaftarkan di lembaga fidusia dan dijaminkan pada lembaga asuransi. Yang terakhir adalah dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik, kemampuan, serta keselamatan nasabah debitur untuk menghasilkannya atau mengembalikan pembiayaan. Demikian video sosialisasi yang dapat kami tampilkan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menjadi suatu hal yang positif dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.